Baik, anak-anakku sekalian, tahukah kamu benda-benda yang bisa berbunyi? Semua benda bisa berbunyi. Ada yang dengan cara ditiup, dipukul, atau ada juga yang dengan cara digesek. Ini adalah salah satu contoh benda-benda yang dapat berbunyi. Di antaranya ada gitar, ada biola, ada organ, ada keyboard, ada drum, dan banyak-banyak lagi. Semua benda yang bisa berbunyi disebut sumber bunyi. Kamu tahu sekarang benda-benda yang dapat berbunyi dan sumber bunyi. Kita lanjutkan sifat-sifat bunyi. Apa itu sifat-sifat bunyi? Di antaranya bunyi bisa merambat. Selain bunyi bisa merambat, kira-kira apa lagi? Bunyi bisa memantul. Sifat-sifat bunyi bisa merambat dan bunyi bisa memantul. Sekarang yang selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui. Masih ingatkah? Masih ingat bunyi merambat melalui apa? Ya, benda padat, benda cair, benda gas, atau udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan media untuk merambat. Jadi bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Yang berikutnya, contoh bunyi merambat melalui benda padat. Di sini ada dua orang anak yang sedang bermain telepon mainan dengan menggunakan benang kasur. Ini adalah contoh bunyi merambat melalui benda padat. Apabila salah satu di antara mereka berbicara, maka teman yang lainnya bisa mendengarkan suara. Ini adalah salah satu contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang selanjutnya, contoh lainnya. Ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Bahwa bunyi bisa merambat melalui benda padat. Saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api akan terdengar meski jaraknya masih jauh dengan kita. Ini adalah salah satu contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat. Tapi jangan coba-coba menempelkan telinga di rel kereta api terlalu lama. Karena itu sangat berbahaya. Yang berikutnya contoh bunyi merambat melalui benda cair. Ini gambar apabila satu ember diisi air dengan penuh, kemudian ember tersebut dipukul-pukul dengan menggunakan benda yang keras seperti batu, kemudian mulut corong yang kecilnya tempelkan di air, dan mulut corong yang besarnya didekatkan ke telinga, terus embernya dipukul-pukul, maka akan terdengar bunyi. Itu adalah salah satu contoh bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contoh lainnya,
Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, suara lumba-lumba yang tertangkap oleh radar kapal selam. Ini adalah salah satu contoh bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contoh bunyi yang merambat melalui benda gas atau udara. Ini adalah contoh telepon mainan dengan menggunakan selang. Ya, ini selang kecil ya, selang air yang kecil. Kalian boleh mencobanya seperti ini. Ini adalah membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Salah satu orang mendengarkan dan yang lainnya berbicara, maka pembicaranya itu bisa didengarkan oleh teman yang mendengarkan. Itu contoh bahwa bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Contoh lainnya, suara ayam, suara pesawat terbang, suara orang yang berbicara, itu bisa terdengar oleh telinga dikarenakan bunyi tersebut merambat melalui udara ke telinga. Itu salah satu contoh bahwa bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Sekarang jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi ada yang dinamakan dengan infrasonik. Ya, frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kira-kira binatang apa saja yang bisa mendengar bunyi infrasonik? Di antaranya ada kelelawar, anjing, kuda, jangkrik, apalagi gajah. Ya. Yang berikutnya ada yang dinamakan dengan bunyi audiosonik, yaitu yang frekuensinya di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Oke, yang berikutnya ada bunyi yang dinamakan dengan bunyi ultrasonik. Ya, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh lumba-lumba, ikan paus. Oke, ini adalah jenis-jenis bunyi. Ini mengingatkan kembali apa-apa yang sudah anak-anak semuanya sudah ketahui. Ya. Yang berikutnya pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Sifat yang berikutnya adalah bahwa bunyi dapat dipantulkan. Oke. Bunyi yang pertama dinamakan dengan gema. Bunyi pantulan yang pertama disebut dengan gema. Ada yang dinamakan dengan gema. Gema apa itu gema? Yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Yang berikutnya adalah gaung. Gaung adalah bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Untuk mengurangi gema dan gaung di bioskop atau studio rekaman sering diberi benda penyerap bunyi atau benda lunak seperti karpet, busa, gabus, dan lain sebagainya. Ya, jadi bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Ya. Dipantulkan oleh benda keras kalau diserap oleh benda-benda lunak. Sekarang silahkan anak-anakku sekalian mencoba di rumah percobaan seperti yang digambarkan, ya, seperti yang kalian lihat di gambar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat lebih memahami tentang materi sifat-sifat bunyi. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa lebih memahami sifat-sifat bunyi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap kita menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.